Nah, nanti biasa tempat belajar kita. Mana nih, ada yang mau komentar enggak? Atau sambil jalan ya. Oke, udah muncul ya. Ini Siap. ya, kita akan bahas ya tentang apa mata kuliah Variabilitas Iklim Musim Indonesia, 2 SKS. Itu sengaja saya kasih background itu latar belakang kondisi laut ya di sekitar Indonesia. Nah, memang nantinya kita akan lebih banyak mengaitkan kondisi musim ya dengan kondisi suhu muka laut yang ada di wilayah kita, di Pasifik ya, Samudra Hindia. Nanti ditambah juga dengan monsun ya, monsun kayak apa, tambah lagi nanti kalau ada NGO datang, NGO-nya lagi ngapain gitu. Walaupun NGO itu kan masa hidupnya tidak masuk dalam satu musim ya, tapi tetap ada juga pengaruhnya sedikit, terutama dalam awal musimnya. Oke, jadi nanti dalam satu semester ya, ini juga ada yang sedikit saya beri warna merah nanti ya. Jadi pertemuan pertama nanti coba kita bahas hakikat variabilitas dan perubahan iklim ya, kemudian bagaimana dampak daripada variabilitas iklim ya, dan dari awal saya sengaja ya sudah kita satu kata sepakat tentang climate change or climate variability ya. Coba kita lihat dari beberapa jurnal ya, jurnal orang luar negeri lah yang apa itu climate change, apa itu climate variability. Nah, kemudian yang kedua, kita akan masuk ke nature-nya dulu ya, nature climate variability. Jadi ada climate variability ini kan ada nature, ya natural ya, dan juga karena intervensi manusia. Nanti kita pahami dulu apa itu nature climate variability ya. Jadi biasanya kalau nature itu terkait dengan insoluble ya. Nah, insoluble nanti kita bahas juga bagaimana tropical sea variability-nya ya, ketika saat tenso dan saat Joby. Kemudian yang ketiga ini menarik ya, kita overview tentang kejadian La Nina dan El Nino. Menarik, La Nina itu kan yang sangat populer itu 1998, 2010 dan 2016. Coba nanti kita overview. Ada nggak kesamaannya gitu ya, kesamaan dan perbedaannya. Nah, kemudian untuk Nino kita akan fokus di 2015 ya, yang populer itu bagaimana saat itu karakteristik ya dan monitoring ENSO-nya pada saat 2015. Yang keempat sih sebetulnya sudah ada juga ya di klasifikasi iklim waktu itu, pengendali hujan di Indonesia. Nah, cuma di sini memang tadi ya bagaimana faktor pengendali musim ini ditinjau dari monsun, ENSO, IOD, SSB Indonesia dan NGO ya, kita lihat. Kemudian yang kedua itu kan secara operasional ya, bidang variabilitas iklim di pusat ya, itu kan membuat monitoring dan prediksi ya, itu diupdate setiap dasarian ya. Nah, sementara memang karena ini baru awal Februari ya, ini nanti
mudah-mudahan sih di pertemuan keempat sudah bisa bergerak ke Maret ya, Maret atau akhir Februari ya. Nah sementara sini saya buatkan bagaimana monitoring sampai dengan dasar yang juga Januari 2021. Ini karena ini menarik ya, penting ya. Kalian pun nanti kalau sudah bekerja nggak mau harus ikut campur ini, artinya harus selalu mengontrol ini ya, karena ini saya nggak tahu di website BMKG ID klimatologi itu kadang-kadang ada masuk, kadang-kadang tidak. Kemudian yang kelima, perkembangan zone dan penyusunan draft perkiraan musim. Nah, ini juga pengetahuan yang penting juga buat kalian ya, sejarah perkiraan musim. Jadi saya masuk BMKG itu tahun 1978 bekerja ya, lalu ambil opsinya itu kan tahun 76 lulus SMA ya, lalu masuk ke sana dan 77 saya ikut observer setahun ya, observer meteorologi dan geofisika. Jadi saya kenal juga sedikit geofisika ya, karena dulu belum ada meteo, digabung Fox ya, dan geof, apalagi clean ya, clean belum ada ya gitu. Nah begitu saya masuk bekerja itu sudah ada tuh perkiraan musim. Begitu saya tanya, kemudian saya di bilang hidronya ini mulai tahun berapa nih dibuat, ternyata semoga tahun 1976 ya, jadi 1976 itu perkiraan musim sudah dibuat. Tapi kita lihat gimana perkembangannya, dan rencanakan kita ini mungkin 1-2 bulan ke depan kan mau mengupdate ya pemutakhiran zona musim dengan data 3 tahun terakhir. Ini juga penting ya, sengaja ini saya sisipkan penyusunan draft perkiraan musim. Mungkin kalau perkiraan musim hujan sudah ada, saya ganti musim hujan 2021 ya, supaya kami dapat gambaran saja ya bagaimana secara operasional penyusunan draft ya buku perkiraan musim. Kemudian poin 67, nah ini kita mulai masuk nih ya, mulai ngitung-ngitung ya. Kita akan gunakan kondisi probability ya. Jadi, ya bagaimana ya pemahaman tentang kondisi probability dan verifikasi ya, walaupun dulu statistik ini sudah ada ya, mungkin verifikasinya yang belum ya, nanti kita review lagi. Nah di sini goalnya itu bagaimana nanti kita membuat kondisional antara anomali SST dengan awal musim ya. Jadi ketika SST dingin gimana awal musimnya, ketika SST panas berapa ya. Karena begini juga ya, kalau teori itu kan kadang-kadang menggeneralisir saja ya. Ketika suhu muka laut di Indonesia panas, maka banyak awan dan banyak hujan. Teori kan, jika dingin ya kan, maka penguapan berkurang sehingga awan berkurang ya, dan hujan pun berkurang ya. Tapi ya nanti kita lihat ya, saya katakan tadi Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke gitu. Maka ya dampaknya seperti itu ya. Tanpa pengaruh-pengaruh lokal itu tidak ada di situ ya, tidak berkontribusi, sehingga kita lebih lebih bijak lah, lebih tajam gitu ya, walaupun sedang teori demikian tapi fakta adalah apa. Kemudian itu kita lanjut, karena saya perlu 2 kali pertemuan ya, yang pertama terhadap awal musimnya, yang kedua terhadap sifat hujan musimnya. Karena nggak sama itu pengaruhnya ya. Suhu muka laut panas, oke banyak hujan, oke lah awal musim bisa mundur misalnya AMK, tapi mungkin terhadap sifat hujan nggak ngaruh. Nanti itu bisa dilihat. Oke,
Selanjutnya 8 istirahat dulu ya, istirahat dengan melaksanakan UTS. Kemudian yang ke-9 masuk ya, setelah tadi kondisional probability, coba kita lihat teori analogi. Teori analogi hingga saat ini ya, nanti di dalam penyusunan program ini tetap dipakai. Jadi nanti di sini kita akan pelajari pemahaman logika induktif ya, dan bagaimana menganalogikan prediksi hujan bulanan ya, termasuk juga mungkin untuk analogi musim ya. Makanya saya tambah di sini ada analogi untuk perkembangan ENSO 2015 ya, dan bagaimana dampaknya terhadap musim. Karena teori analogi ini sebetulnya apa ya, teori yang tetap dipakai ya. Walaupun di dalam membuat prediksi itu sudah banyak lah ya, model-model itu sudah dikembangkan, tapi analoginya penting ya. Apakah awal tahun 2021 ini ya, akan mirip dengan tahun berapa? Miripnya apanya? SST-nya apa? Ya, konsumnya, atau defaultnya, atau ada apa NGO-nya, itu kemiripan-kemiripan itu, sehingga memang sebetulnya dunia ini selalu ada pengulangan. Awal tahun 2021 ya, misalnya di DJF ya, Desember, Januari, Februari, ini mirip dengan DJF tahun sekian dinamikanya. Nah, kalau mirip seperti itu kan bisa dianalogikan, dampaknya itu akan seperti ini. Nah ini kan menjadi pertimbangan setelah model-model lain bermain yang menghasilkan apa, lalu ditambah dengan analogi. Analogi nggak bisa fakta gitu, fakta. Kalau kondisi klimat seperti itu, maka dampaknya hujan seperti ini atau musim seperti ini ya, seperti itu. Itu kita pelajari. Nah, baru nanti pertemuan 10-11 ini kita kupas tentang variabilitas musim ya. Kita lihat nanti bagaimana variabilitas musim kemarau ya di saat tahun-tahun La Nina, variabilitas tahun musim kemarau ya selama 30 tahun ya, sampai 2010 ya, karena ini barangnya ini yang sudah ada gitu ya. Ya kalau mau tambah sampai 2019 pun bisa. Kemudian variabilitas musim terkait suhu muka laut dan dinamika atmosfer, ini lebih menarik ya. Yang ini juga bisa dijadikan tema-tema penelitian. Oke. Kemudian 12-13 kita sebetulnya ini kan analisis tren dan perubahan rata-rata udah ya di statistik udah. Cuma ini coba nanti kita lihat lagi, kita perkajian analisis tren ini terhadap musim ya, baik musim kemarau maupun musim hujan ya, lalu bagaimana mengujinya ya. Kemudian ada software ya, Hydrospec, itu pernah juga saya perkenalkan seperti itu. Nah, yang nomor 12-nya 13-nya kita masuk ke sifat hujannya, sifat musim. Di pertemuan 12-13 ini saya hanya ingin menggarisbawahi gitu ya, semacam pesan lah gitu, semacam pesan. Kan biasalah masyarakat, para peneliti ya kan selalu, wah ini awal musim hujannya mundur ini trennya gitu ya, musim kemaraunya maju ya, sehingga dia berubah panjang musimnya segala macam ya. Cobalah nanti kita lihat. Nah, maksud saya kita nanti mendapatkan hasil ya, hasil itu yang benar, dan bagaimana kita memahami tren itu ya. Tren walaupun mundur kan satu tahun tetap aja ada yang maju atau ada yang sama ya, untuk awal. Jadi harus komprehensif membahasnya.
termasuk menguji perubahan rata-rata. Ya, kan kita paling banyak nih mendengar sekarang ya, aduh ini rata-rata awal musim hujannya ini udah berubah. Kadang-kadang bingung berubah apanya sih, berubah gimana gitu, berubah maju, berubah mundur. Ya berubah maju gimana ngitungnya, berubah mundur gimana ngitungnya, data yang digunakannya apa, kan seperti itu. Apalagi selagi uji kan, signifikan enggak sih? Harusnya ya ketika tidak, yaitu fluktuatif saja variability, bukan change, bukan berubah gitu. Oh kata dia balik lagi, itu kan variabilitas. Nah kemudian 14 dan 15 ini juga cukup menarik ya, jadi keterkaitan ENSO dan MGO. Nanti ada bahan ENSO Regulation of MGO Telecommunication. Jadi itu bagaimana ya keterkaitan ketika ENSO muncul, MGO kayak apa ya, dipengaruhi juga itu. Nah nanti di ke-15-nya kita lihat terhadap musim ya, khususnya musim di wilayah Asia ya, Asia Tenggara termasuk nanti Indonesia. Ketika posisi ENSO kayak apa, MGO kayak apa, yaitu musim seperti apa. Ya, kalau sebelumnya yang di atas itu kan hanya ke suhu muka laut saja ya, ENSO, IOD, SST Indonesia, kemudian ke NGO. Nah setelah itu ya kita bersiap untuk ujian tengah semester. Kemudian kalau aplikasi nggak banyak lah saya kalau hitung tentang yang tadi itu ya biasa lah ya, kita pakai Excel ya, Minitab juga sama ya, saya suka pakai Minitab memang. Kemudian statistika juga ya, yang versi 55 dan Intersect untuk menguji perubahan rata-rata yang walaupun secara rumus statistik juga kita bisa. Oke, apa lagi ya, ini pustaka ya, pustakanya banyak. Itu Burema ya, Burema saya sudah punya buku aslinya, saya copy, dua-duanya tetap hilang. Jadi kita pandang jempol yang dia menggunakan dia, karena pertama kali yang mengkaji meneliti pola hujan di Indonesia itu Burema itu zaman Belanda ya, 1922 saya luar akhir. Kemudian ya dikembangkan kan ya, dikembangkan oleh Tuan Debur ini Haji bukan Haji ya, Debur Haji tahun 1947. Jadi setelah Burema membuat rainfall cap 3 miliar US, lalu Debur membuat on forecasting the beginning and the end dry monsoon in Java and Madura. Karena saya sering katakan itulah kunci ya, kunci tentang penentuan awal musim ya, dry monsoon ya, tapi diambil kemarau di Jawa dan Madura. Pertama kali itu Debur 1947, muncullah 50 mm karena Debur ini mempertimbangkan water balance ya, keseimbangan air antara penguapan dengan curah hujan. Tuh, jadi ini bagus nih buku itu. Saya coba cari-cari kan ya di internet, cuma ada nama bukunya saja gitu ya, nggak bisa kita download gitu ya, mau cari juga sekarang susah. Saya kira juga di perpus STMKJ nggak ada ya, STMKJ nggak ada. Dulu itu di perpus BMKG pernah ada, nggak tahu ya, sekarang masih ada, sayang sekali.
Kemudian kalau metode statistik dari Great Daniels ya, kali ini ya banyaklah ada Milwatt, juga yang vertical klimatologi, Yolanda, Antogayan, yaitu untuk buku-buku statistiknya saja, Ranto ya, kemudian DKI Australia, ya, Najil, ya. Ini Gil ini silakan nih, kalau nggak salah sih katanya ada yang bisa saya dapat Pak, tulisannya Gil itu ya, GAE 982 tentang atmosfer ocean dynamic. Karena nah ini kan saya nih, tesis saya membuat hubungan indeks penguapan di Samudra Hindia dengan sebaran di Sumatera Barat ya, ketika saya ambil S2. Metode menghitung indeks penguapannya ini saya ambil dari Gil ya, dari Gil. Nanti input datanya emang lumayan ya, jadi suhu muka laut ya, terserah mau dibagi berapa grid bisa menjadi biaya ini ya, suhu muka laut, terus suhu muka permukaan ya. Jadi setelah muka laut itu kan permukaan ya, nah, lalu angin komponen UT-nya, kecepatan angin komponen UT-nya. Nah nanti kalau inputan itu ada datanya, baru kita bisa menghitung indeks penguapannya. Rumus yang dibuat oleh ya, tesis saya. Ini juga saya dulu dapat dari bapak kita ya, Pak Surya DWH almarhum. Ya, dia walaupun bukan dokter meteo, tapi dia ahli meteo menurut saya, Pak Surya. Ya, dan dia juga yang punya buku ini. Nah ini juga Pak Yanuar ya, yang kemarin mungkin nggak tahu bimbing kalian ya, PKL. Ya, tesisnya sama ya, dia baca tesis saya ya, cuma dia variabilitas curah hujan dan pergeseran musim di Provinsi Banten ya, sehubungan dengan variasi suhu muka laut Indonesia, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya, jadi kalau Pak Yanuar ini ya, ini kan bisa juga nih kamu, memang boleh tuh Pak, boleh, di mana bedanya gitu. Nah bedanya nih, Pak Yanuar tetap menghitungnya variabilitas curah hujan. Ya di sini saya kan katakan di sini sebaran ya, sebaran curah hujan. Jadi dikaitkannya dengan variasi suhu muka laut. Nah, kalau Pak Yanuar memang tidak menghitung indeks penguapannya, dia langsung menghitung suhu muka lautnya, tapi di 3 lokasi, daerah Indonesia, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah kalau saya indeks penguapan di Samudra Hindia saya buat kalau salah 12 grid ya, 12 grid lalu saya berikan ke Sumatera Barat ya. Itu bisa ya, tesis ini bukan Pak Yanuar ini apa sih plagiasi gitu, yang enggak gitu ya, harus beda kan, boleh-boleh aja dong orang salah menghitung gitu ya, hubungan antara suhu muka laut dengan curah hujan dimanapun gitu ya. Di sini kan jelas kalau saya menghitung indeks penguapannya, jadi setelah suhu muka laut itu saya rubah menjadi penguapannya, karena kan untuk berubah menjadi hujan kan dari suhu lautnya itu kan berubah dulu dari penguapan baru jadi awan itu menjadi hujan. Itu pola pikir saya. Oke, Ulpa, nah ini ya yang kemarin dipakai ini ya, Ulpa Atlas 2014 penentuan kriteria musim alternatif Indonesia Timur. Kemarin kita bahas. Oke ya, nah nanti kurang lebihnya nanti tugasnya akan saya berikan seperti ini ya. Jadi untuk tiap taruna akan menganalisis variabilitas musim ya. Apa
model jenis analisisnya, yaitu karakteristik musim periode datang 1 2019 ya. Kemarin di tugas kalian juga udah dibuat ya. Nah, ini dilanjutkan dengan conditional probability-nya ya, baik awal musim maupun sifat tiga musim terhadap si surface temperatur Indonesia SST ini ya. Nanti mau nggak mau kita harus mendownload data SST ini, tapi saya udah punya ya. Kemudian pada saat kombinasi terjadi El Nino, INA-nya negatif dan DM-nya positif, nah seperti apa nih kualitas musim? Begitu juga ketika terjadi La Nina, suhu di Indonesia positif, panas, dan detailnya sedang negatif, kayak apa ya kualitas musim itu. Lalu juga menguji ya, tambahan aja menguji perubahan rata-rata awal musim. Setelah kemarin kita menentukan awal musimnya, coba diuji atau dua periode. Itu enggak kata orang sudah berubah. Kalau berubah itu berubah maju atau mundur dan signifikan enggak. Kalau enggak berarti bukan berubah, namanya bervariasi, variabilitas. Dan itu data yang digunakan rata-rata curah berdasarkan perizom ya. Saya pilihkan dari yang terbaik datanya, jadi tiap tahunnya udah menghitung satu zone saja ya, analisis musim. Kalau yang sebelum-sebelumnya sih saya satu pulau ya sudah kerjakan semua gitu ya, oleh senior kamu akan sendiri, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Kalimantan juga sudah diselesaikan, Bali ya, sebetulnya masih ada kalau mau ya, Nusa Tenggara Timur itu memang harus kelompok dan nggak bisa dikerjakan sendiri. Tapi hasilnya kan bagus, ada spasialnya, ada petanya ya. Kalau ini enggak ya, nanti kamu tiap pos saja lah, paling tidak saya ingin masing-masing kalian bisa melakukan analisis varietas musim ya, terkait dengan dinamika atmosfer ya, terutama suhu muka laut terhadap suhu muka laut wilayah kita sendiri Indonesia ya, maupun ketika terjadi kombinasi itu yang ada El Nino, ada dipole dan ada suhu muka laut kita seperti apa. Dari satu titik itu ke depannya kita tahu nih ya, sponsor video, oh Pak Nur nih pernah ngajar ini menganalisis varietas musim karena menghitungnya seperti ini gitu kan, dan saya sudah melakukan di satu titik zona musim. Nah itu bisa dikembangkan ya, kalau mau kalian saya mau ambil varietas musim di mana provinsi Kalimantan Selatan asal itu ketika SST-nya berdiri sendiri kayak apa, ketika hangat di mana, ketika netral di mana, ketika dingin di mana, ini ketika ada El ada negatif, ada positif di mana nih zona di kawasan itu ya. Dan sebaliknya ketika ada La Nina, karena lagi-lagi kalau para peneliti masyarakat itu kan tadi kembali lagi general global, oh ketika ada El Nino suhu di laut kita negatif ini, dipol di samudra Hindia sedang positif, wah itu kita kering, kemaraunya akan maju, sifat hujannya akan di bawah normal. Teori seperti itu ya, tapi ya kita tengok datanya, misalnya di Kalimantan Selatan, iya enggak? Itu ya. Dan ketika La Nina juga dia nggak begitu basah, nggak ada musim kemarau, ya iya enggak? Itu pasti tidak sepenuhnya ya, teori itu akan sesuai dengan data ya. Termasuk ini juga poin 2 ya.
perubahan pada awal musim. Nggak usah takut kalau kita punya data berani nggak berubah dan signifikan, itu berarti itu dengan variabilitas. Ya, kita sebagai ilmuwan harus percaya karena kita pakai data, pakai metode yang sudah teruji. Metode statistik sudah teruji dan hasilnya ternyata nggak berubah. Masa harus dipaksa berubah? Kan lucu kan? Ya. Nah, oke ya, ini kira-kira kita belajar ya selama 1 semester. Mudah-mudahan ya ini menambah hasanah wawasan kalian tentang variabilitas iklim khususnya musim di Indonesia. Gimana? Ada yang mau didiskusikan tentang ini? Silakan. Ada? Siap, belum ada Pak. Belum ya? Belum, oke. Saya lanjutkan aja. Nanti bahan-bahan ini sekalian aja ya, saya juga sekalian untuk ilmu yang lama, yang tadi ya, apa di mikro atau primer ya, dengan yang ini sekalian saya kirim lah. Oke, kalau enggak ini kita berganti dulu. Mulai pertemuan pertama. Oke. Ya, jadi ini ya, coba di pertemuan pertama ini kita berangkat dulu melihat tentang variabilitas iklim musim ya, termasuk dampaknya terutama di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua ini menarik ya. Apa sih itu climate change dan climate variability? Ya, supaya pemahaman kita sama. Oke. Hakikat dan dampak berbasis iklim ya. Jadi sebenarnya ini masih ada yang belum jelas ya, antara variabilitas iklim dengan perubahan iklim. Karena kalau berangkat dari definisi cuaca iklim, perubahan iklim itu adalah perubahan kondisi meteorologi dalam beberapa tahun terakhir. Ya, beberapa tahun terakhir. Nanti IPCC juga kan bahkan mengatakan 100 tahun gitu. Tapi orang baru 1 tahun terakhir aja ngomong berubah itu. Memang ini masih belum jelas ya, makanya digarisbawahi. Kemudian perubahan ini kan biasanya meliputi faktor yang dirasakan gejalanya gitu ya. Jadi gejala perubahan yang lebih umum. Misalnya orang ngomong, oh sekarang lebih panas. Saya kalau ke puncak dulu, wah kedinginan sekali di Cipanas. Dan kalau sekarang saya nggak pakai jaket aja keringetan gitu. Ya, kebanyakan kan begitu. Ya. Jadi gejalanya lebih kering, lebih panas, matahari bersinar lebih terang. Gitu. Artinya tidak secara kuantitatif, ya, kualitatif. Oke. Lalu bagaimana perubahan iklim dan variabilitas iklim?
Pemanasan global dalam jangka panjang akan mempengaruhi. Yes, ya, kita setuju dan memacu terjadinya perubahan iklim. Memacu itu, memacu terjadinya perubahan iklim. Dan perubahan iklim ini di sini juga tidak spesifik ya dijelaskan. Iklim ini kan banyak. Kalau suhunya jelas pemanasan global lebih panas ya, lebih panas. Nanti kata orang kan penguapan lebih banyak, hujan lebih banyak gitu. Kan nanti iya ada terjadi perubahan hujan. Sekarang kan kita ini masih diikuti oleh gejala musim yang katanya ekstrim. Ini saya juga kurang setuju lah ya. Ekstrim Jakarta kemarin diinfokan kan tanggal berapa kemarin itu 10-11 setelah kena banjir sekali ribut ya, baik dari Lapan dari mana wah ini akan dilanda banjir gimana. Tapi alhamdulillah kan saya tinggal di Jakarta nggak kebanjiran sama sekali ya. Kemudian lama ini termasuk kampus kita termasuk terus menjalan ke sana ke mana Ciledug ya. Tahun lalu kemudian lama itu kamu ke arah Ciledug panjang jalan udah banjir. Tahun ini nggak ada, hanya spot-spot saja di perumahan ya. Itu nggak sampai berjalan ya. Terus lagi ribut-ributan wah akan terjang banjir yang lebih hebat ya. Saya sih kadang opini bisa begitu ya. Jadi terbawa oleh kondisi saat ini. Wah takut. Saya juga ya mudah-mudahan sih tidak terjadi ya. Ternyata yang saya alami nih ya, saya ada di posisi di Jakarta juga tuh ya. Kemarin di Cipinang itu ya karena itu daerah memang dari dulu juga nggak hujan pun dia banjir. Kalau dari Bogor dikirim ya, orang dia di pinggir sungai Ciliwung Gasi, kalau meluap dari Bogor ya banjir gitu. Nah, maksud saya kadang-kadang dengan mudah ya orang mengatakan begitu berubah gitu. Oke, nah makanya sini katakan kan adanya perubahan unsur-unsur iklim, misalnya radiasi surya ya, LPM, suhu udara, perubahan tekanan udara, sampai presipitasasi dalam jangka panjang 50 sampai 100 tahun yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Karena apa? Karena membuat emisi gas rumah kaca GRK. Ya, GRK ini kan ya, coba deh kita berpikir GRK ya. GRK kalau sudah naik ke udara itu kan kala hidupnya panjang ya. Tapi kalau baru setahun lagi 6 bulanan apa dia mau merubah udara tuh yang di atas kita ini beribu-ribu kilometer persegi, nggak secara logika gitu ya. Tapi oke, kalau sudah terakumulasi 50 sampai 100 tahun ya bisa saja. Nah, jadi di sini kita mesti hati-hati ya. Kalau baru cuma sebulan setahun ya hati-hatilah ngomong tentang perubahan. Nah, berdasarkan pengetahuan tersebut maka variabel iklim ya nanti ada musiman ya, ada musiman, ada musim kemarau yang memang bisa berubah mendadak ya. Kalau saya kemarin sih di akhir Januari awal Februari hujan di mana-mana, biasa aja tuh ya. Kan saya sudah kasih pelajaran ke kamu kan tentang Kanata Mongso, Pranata Mangsa ya. Kalau nggak salah itu penanggalan dasa keberapa tuh, saya lupa, dasa karo apa ya kan nenek moyang kita bilang hujan setiap hari, badai, banjir di mana-mana. Itu kan periodenya persis banget gitu penanggalan Pranata Mangsa
ya, dari akhir Januari sampai ke pertengahan Februari. Jadi kalau kemarin terjadi, ngapain ribut? Sebetulnya tidak perlu diributkan, yang perlu dilakukan adalah ya apa, antisipasinya gitu, penanganannya. Kalau hujan, ya memang dari dulu juga sudah hujan gitu ya, masih tinggi gitu. Nggak perlu aneh lah, nggak perlu BMKG juga bikin prediksi hujan ekstrim juga lah gitu ya. Nenek-nenek kita juga sudah mengingatkan dari dulu, karena mungkin ya tadi bagaimana mengantisipasi dampaknya. Ya, jadi musim hujan musim kemarau itu memang bisa berubah mendadak saja ya, jadi variabilitas ya, itu. Kemudian musim kemarau atau hujan yang berubah periodisitasnya ya, perbedaannya baik secara dekadal ya. Nah, biasanya yang mendadak ini berubah ini adalah kejadian ekstrim ya, karena adanya El Nino atau La Nina. Nah, kalau disebabkan oleh adanya ekstrim seperti El Nino dan La Nina, di sini dikatakan tidak termasuk dalam pengertian perubahan iklim. Kenapa? El Nino itu nanti hilang kok, netral lagi. Begitu juga La Nina muncul nanti juga hilang. Nah, kalau berubah kan Nino terus, kita kapan La Nina, kapan netralnya, nggak pernah ada ya. Udah La Nina terus, kita ke depan La Nina terus, enggak juga. Ini perubahan kan begitu kan. Makanya dikatakan kalau penyebabnya ini tidak termasuk dalam pengertian perubahan iklim. Namun itu dapat dilanjutkan apabila dalam jangka panjang ya, jangka lebih panjang, variabilitasnya secara statistik konsisten berubah, makanya bisa diuji itu ya, menguji variabilitas, koefisien variasinya. Coba uji dalam jangka waktu yang panjang, dia konsisten, signifikan, ada perubahan, ya maka boleh dikatakan itu sudah ada perubahan iklim ya, seperti itu. Kita nguji variabilitas gimana sih? Ya, di rumus-rumus statistik secara manual juga kita bisa ya, koefisien KV, koefisien variasi itu KV ya, kalau rata-rata terus standar deviasi ya, maka wajar kalau standar deviasinya semakin kecil ya, berarti KV-nya kan akan menjadi apa? Menjadi besar. Kalau SD-nya besar ya, maka KV-nya akan menjadi kecil ya. Nah, cuma itu nanti diuji gitu, konsisten enggak gitu ya, makanya ada software juga seperti itu ya. Jadi kita nggak usah susah-susah, mungkin siapkan saja datanya, series datanya, terserah mau apa yang betul, mau intensitas curah hujannya, mau awal musimnya, mau panjang musimnya, uji saja di hidrospek. Coba ya, di antara beberapa periode mau dipotong-potong, terserah ya, tapi kan ada keluarkan signifikansinya. Kalau masih di bawah 90%, ya nggak signifikan, nggak, artinya tidak signifikan berubah, itu hanya variasi. Oke. Kemudian laporan IPCC 2007 menyatakan bahwa pada akhir abad ini bumi telah mengalami 2 kali periode penghangatan atmosfer, nah, yaitu antara 1910 sampai 40, kira-kira kenaikannya 0,35 derajat Celcius, dan 70 sampai 2006 lebih panas lagi, 0,55 derajat Celcius. Nah, yang menarik pada periode penghangatan pertama yaitu 1040
ini faktor alami dan akibat dari aktivitas manusia bersamaan. Ya, jadi tadi ada nature, ya, itu kita belajar nature dan aktivitas manusia ada yang membuat data tadi, ya itu di periode pertama itu terjadi bersamaan. Nah di periode kedua sekarang ini ya 70 yang lanjut ke sekarang, faktor yang paling dominan adalah aktivitas manusia, ya karena kita di tahun 70 ini memasuki era industri. Jadi sebenarnya yang nature-nya itu sudah tidak terlalu berpengaruh, ya bahkan mungkin sudah enggak gitu ya, itu akibat pada campur tangan manusia. Oke, penghematan atmosfer karena pendinginan saudara akan mengakibatkan yang kandungan zat air tersebut akan dipindahkan sekitar. Nah, itu kan menarik ya. Yang di garis bawah ini, pada suatu wilayah akan mendapat hujan berlebih, tapi di tempat lain mengalami kekurangan hujan atau kering. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa wilayah tersebut mengalami perubahan iklim, terutama perubahan pola hujan. Ya. Nah, kita kan jarang yang mengkaji tentang perubahan iklimnya itu, dia berubahnya menjadi lebih banyak atau lebih sedikit. Jarang tuh, ya. Ini pokoknya mengalami perubahan iklim, ya, climate change, dan hujannya berlebih. Di sini dari IPCC dikatakan ada tempat yang berlebih, ada juga tempat yang berkurang. Jadi nggak bisa juga general gitu ya. Indonesia itu Sabang sampai Merauke itu 342 pola hujan, belum lagi yang non zona. Apa iya begitu semua? Kan nggak juga ya. Kemudian berdasarkan data hidran observasi, kecenderungan perubahan muka bumi pada tahun 1900 sampai 2005 menunjukkan adanya pergeseran jumlah hujan lebih besar atau kering di beberapa lokasi. Ya, jadi memang ada. Ya. Cuman jangan digeneralisir, maksud saya semuanya jadi basah atau semuanya jadi kering. Nah, misalnya Amerika Selatan, Amerika Utara, bagian timur, ya, bagian tengah yang mengalami peningkatan jumlah curah hujan meningkat di sana. Tapi di Sahel, Afrika bagian selatan, Mediterania, Asia Selatan, termasuk India, menjadi lebih kering. Nah, ini kan penelitiannya IPCC sendiri dari itu. Oke, jadi intinya kalau toh misalnya ada berubah, itu tidak semua tempat sama, ya. Ada yang berubahnya menjadi lebih basah, ada yang lebih kering. Cuma yang menariknya, berkali-kali BMKG ini melakukan pemutakhiran pola hujan, pemutakhiran zona musim nantinya, ya. Karena saya juga di situ pelaku utama, ya. Saya juga main di situ ikut, nggak pernah saya mendapatkan satu wilayah yang tadinya ekuatorial menjadi monsun, atau wilayah yang tadinya monsun menjadi lokal, atau kebalikannya yang lokal jadi monsun, yang lokal jadi ekuatorial, atau ekuatorial menjadi lokal. Itu sebelum ada, ya, belum. Jadi polanya masih di situ juga, baik ekuatorial, monsun maupun lokal. Hanya mungkin intensitasnya kalau kan terus dikaji lagi tuh, mau per titik pos, mau per polygon zone, ya. Mungkin secara intensitasnya ada yang sedikit nurun, ada yang sedikit naik gitu, ya. Tapi kalau polanya ekuatorial, tetap dia punya dua peak puncak hujan di bulan Maret dan November. Itulah ekuatorial. Kemudian monsun, dia punya peak satu kali saja di Januari, nanti peak rendahnya di bulan Agustus. Ya tetap seperti itu, hanya intensitasnya.
ya. Mungkin di pemutakhiran sekarang yang Januari itu yang sebelumnya 30 tahun sebelumnya rata-rata 400, yang sekarang menjadi 380, tapi tetap dia merupakan peak selama 1 tahun ya. Apalagi ada daerah yang bergeser, yang berubah ya, kalau ekuatorial menjadi monsun, nggak ada juga ya, monsun menjadi ekuatorial ya. Ya kadang-kadang saya bingung aja ya gitu. Ribut ya, seperti ini kan ya, dia dikatakan ada perubahan polanya ya, ya. Kalau saya bingung aja gitu ya, karena kan saya tidak ada kita pakai sekian ribu data presiden, data observasi, nggak ada ya. Oke, kalau pergeseran bikin ya, kalau pola enggak ya. Oke, Jakarta nih Pondok kampus kita itu monsun ya, dari tahun 1800 sampai sekarang tuh monsun gitu ya, nggak akan jadi ekuatorial. Terus berubah pola apanya? Kalau tahun tertentu 2010 hujan terus Pak Nur, itu kan 2010, masuk 2011 normal lagi, 2012 biasa lagi, kita ada nih air agak kering. Nah itu kan bukan perubahan ya, itu adalah varian. Oke. Nah, oke, sekarang kita fokus ke variabilitas iklim ya. Jadi variabilitas iklim adalah fluktuasi iklim yang terjadi secara tiba-tiba namun tidak berlangsung lama. Kalau terus berlangsung ya jadi ini berubah, change, tapi ini tidak berlangsung lama dan secara tiba-tiba. Kalau change biasanya ada trennya gitu, terus dia mau ke arah mana terus gitu kan terlihat. Kali ini tiba-tiba berubah, tapi nggak lama, sebentar dia kembali lagi. Maka di Indonesia terdapat variasi iklim yang disebut dengan musiman dan non musiman ya, diingat-ingat ya oleh kalian. Kemudian kalau yang musiman ya itu berpengaruh sekali terhadap kondisi cuaca di Indonesia ya, terutama sirkulasi monsun ya, namanya saja musiman. Kalau musiman kan sudah tertentu 6 bulan sekali, orang-orang bilang itu kan begitu, Okmar, monsun barat, Abset, monsun timur gitu kan ya. Nah itu variasi musiman ya, dan memang pengaruhnya terutama kepada curah hujan ya. Nah itu adalah monsun yang berperan ya, karena adanya pergantian tekanan tinggi dan rendah lah ya, kamu udah paham ya. Kalau periodenya ini ya, berjihad ya, biasanya angin monsun barat laut. Oke ya, monsun barat laut biasanya lembab ya, adalah yang biasanya bawa banyak uap air. Kemudian ada lagi variasi yang non musiman. Non musiman apa? Ya, tidak musiman. Artinya apa tidak musiman? Ya tidak seperti yang monsun tadi. Ya, monsun kan matahari dari dulu ya. Dari dulu matahari bergerak kan dari selatan ke ekuator, ke utara, balik ke ekuator, ke selatan, begitu terus kan. Nah itulah musiman. Makanya terjadinya monsun. Nah yang non musiman ini tentu tidak selalu ada. Nah ini adalah dipengaruhi oleh ENSO ya, La Nina maupun Dipolomorf. Nah, jadi variasi non musiman dipengaruhi oleh ENSO ya, dan Dipol. Ketika indeks sosial negatif ya, sosial negatif, maka anomali simulasi positif, maka dia jadi ENSO. Biasanya dia akan mengakibatkan kering di wilayah kita. Kemudian kalau dipol negatif ya, tempat kita akan memperkecil kejadian hujan di wilayah kita, namun bagian barat dipolnya negatif.
Kemudian yang disebut variabilitas, jadi apa yang disebut variabilitas itu? Yaitu adanya perubahan temperatur suhu muka laut secara tiba-tiba ketika terjadi fenomena tersebut. Ya. Jadi karena ada memang perubahan SST, ya, ketika ada El Nino, La Nina, dipol, maka iklim musim pun akan berubah, bervariasi. Tapi ketika ini sudah normal kembali, ya hilang, kembali musim itu normal. Ya, sudah terbayang belum tuh ya? Kalian kalau disuruh menjelaskan, mengungkapkan tentang kaitan persamaan dan perbedaan variabilitas iklim dengan perubahan iklim. Ya. Tolong dieksplorasi ya, kalau ada pertanyaan itu juga ya jangan letterlock seperti yang saya paparkan ini, coba dipahami gitu, gimana perbedaan dan persamaan. Nah, lalu kita masuk tentang banjir, hujan, cuaca ekstrim. Ya. Di setahun terakhir kan Indonesia gempa karena bencana yang bertubi-tubi ya, kemarin juga kan ya, banjir di Bale Endah, Dayakolot, longsor, waktu itu ada wasior ya di Papua, semuanya makan korban. Nah, banyak di antara kita yang berpikir bahwa bencana itu diakibatkan oleh cuaca ekstrim. Benar nggak demikian? Sebenarnya bukan di antara masyarakat, di antara kita, di antara itu kali ini mengatakan cuaca ekstrim. Nah, kalau semua ditanya ini benar nggak demikian? Nah, untuk menjawab itu kan kita harus paham dulu dong, cuaca ekstrim itu apa sih? Ya, apakah hujan deras itu cuaca ekstrim? Nah, ternyata apabila yang menjadi pandangan masyarakat ini juga tidak sepenuhnya benar, ya. Karena kurang sepenuhnya bahkan telah definisi cuaca ekstrim. Jadi cuaca ekstrim adalah kondisi cuaca yang sangat jarang terjadi, mengandung risiko bencana, dan parameter yang diukur nilainya bisa besar, bisa kecil, nggak selalu besar ya. Misalnya curah hujan dan temperatur. Jadi intinya kondisi yang sangat jarang terjadi tuh ya. Kalau setiap bulan Januari ada hujan besar ya, setiap tahun terjadi gitu, ngapain juga disebut ekstrim. Justru pada pertengahan Januari sampai awal Februari kemarin nggak ada hujan, itu ekstrim. Baru bingung tuh kenapa gitu, nggak ada hujan. Nenek moyang kita bilang akan terjadi banjir di mana-mana, itu nggak ada, sekarang hilang. Harusnya itu yang diributkan gitu. Kalau kemarin banjir-banjirnya kenapa diributkan? Nah, contoh ini kan ya, di Bandung suhunya kan biasanya 18 ya, yang paling tinggi 30 ya. Tiba-tiba terjadi suhu minus 2 derajat Celcius, bahkan sampai terjadi salju. Nah, kita renungi dulu, pertama ini kan kondisi yang sangat jarang terjadi, kemudian nilai parameternya itu sangat kecil, nilai ini lebih kecil sampai minus 2. Nah, boleh dikatakan ini adalah cuaca ekstrim. Atau siang hari suhunya bisa mencapai 37 derajat ya, dia memiliki istilah ekstrim ya, itu. Lalu kalau hujan ini gimana sih? Apakah hujan lebat di Indonesia itu cuaca ekstrim? Silahkan ya kan, saya nanti renungi. Hujan lebat di Indonesia cuaca ekstrim. Nah, di sini dikatakan hujan lebat karena besarnya dan banyaknya awan konvektif yang tumbuh. Indonesia berada di ekuator.
yang menyebabkan Indonesia menerima banyak radiasi matahari dengan waktu yang lama sehingga menyebabkan besar menjadi awan konvektif sangat mudah untuk tumbuh. Jadi hujan lebat adalah normal saja di Indonesia. Hujan lebat normal, jangan bilang ekstrim. Pertama memang posisi kita seperti itu, dan kedua memang polanya memang seperti itu. Jadi normal aja lah gitu, nggak usah ekstrim-ekstriman. Lalu gimana dong cara mengatakan ekstrim? Nah, ini dikatakan ekstrim atau tidak tergantung kepada pengukurannya kan, intensitasnya. Makanya sampai dengan sekarang kalau untuk curah hujan ya, khususnya curah hujan bukan harian ya, ini masih sulit kita mau menyatakan ekstrim. Maka cuma ada istilah normal, atas normal, bawah normal. Ini semuanya normal ya, normal, atas normal, bawah normal. Jadi ya cuma itu, tidak ada bulan Februari ini ekstrim. Nggak ada, batasannya berapa? Satu bulan Februari ekstrim sejuta milimeter, belum ada. Yang ada atas normal. Apa tuh? Oh, dia nanti hujannya di atas 115% dari rata-rata bulan Februari. Jelas, ya, definisinya jelas, kuantitasnya juga jelas. Kalau bawah normal ya kurang dari 85. Oke, apalagi nanti kalau mau dikaitkan dengan banjir, hujan lebat ini bisa menyebabkan banjir, tapi banjir juga bukan semata-mata karena curah hujan. Ya kalau gotnya mampet, banyak sampah ya, kota nggak baik, hutan ditebangi di mana-mana, yang banjir lah ya. Banjir itu kan run off ya, air yang biasanya punya saluran gitu ya, terhambat semuanya, maka dia naik misalnya menjadi run off. Ya run off itu ya ke dataran kita, ke jalanan, ke pekarangan rumah, jadi banjir. Hujannya jangan disalahin itu. Hujan memang lebat bulan Januari Februari. Oke, nah jadi di sini permasalahannya bagaimana menentukan nilai ambang batas ya, untuk menyebut sesuatu itu ekstrim atau tidak. Oke, ini menarik lah, nggak apa-apa nih supaya kita paham aja lah gitu ya. Kadang-kadang orang suka terbawa gitu, terbawa ini, apalagi yang ngomong kalian itu nanti ya sebagai pejabat yang lalu, ya masyarakat percaya gitu. Mereka juga diberi pemahaman yang benar. Oke ya, kita aja ya variabilitas hujan berbeda waktu ya. Jadi dalam menganalisis itu variabilitas hujan juga tergantung waktu juga, waktu. Misalnya ini 20 tahunan ya, bulanan, Karangkoso dan Sumbawa seperti ini. Ya musim kemaraunya di Karangkoso di bulan Mei ya, kemudian musim hujannya November, lalu Sumbawa besar musim hujannya Desember, kemudian April ya dengan menarik 150. Ini pakai 20 tahun. Lalu kalau coba 10 tahun, 10 tahun yang kedua ya, ada 10 tahun kan, ada 20 itu 91 2000, 2001 2010 ini. Ya mungkin ya untuk di Karangkoso belum ada perubahan ya, sama-sama di periode 12 juga tetap di atas bulan Mei ya, sekitar 20 tahunan. Musim hujan juga sama ya, di November. Kemudian sama ya, Sumbawa besar juga masih konsisten. Lalu bagaimana kalau 5 tahunan mulai ada daerah-daerah yang pada
periode tertentu ya, misalnya 2001-2006 ini Karangkoso ternyata sudah maju di bulan April dia sudah kemarau ya, walaupun disebutnya tetap di bulan semuanya ya, semua periode musim hujannya dari November ya, ini kemarauannya udah berubah. Jadi sebuah besar ya, sebuah besar masih konsisten ya 5 tahunannya, tapi nanti ada awal musim hujan, enggak ya, semuanya bulan Desember. Jadi kalau dipotong lagi 2 tahunan, mulailah bervariasi ya, Karangkoso ya. Ini sudah banyak ada periode-periode yang di 2 tahunan sudah masuk kemarau, maka di bulan Mei kan ya, di bulan musim hujan juga ada yang di November masih kering itu ya, apalagi sebuah besar. Artinya begini, ini kan juga nanti menyangkut dengan kebutuhan kalian. Kita meneliti, Pak data saya cuma 10 tahun, Pak data saya cuma 5 tahun, bisa nggak dipakai ya 10 tahun gitu kan pertanyaannya selalu berulang seperti itu. Ada 10 tahun tapi ada bolong-bolong, jadi harus musim 2 tahun. Nah di sini yang paling saya ingin tekankan, variasi atau variabilitas juga tergantung kepada periode tahun yang digunakan dalam analisis itu. Ya, ini baru bulanan ya, apalagi kalau dibuat pakai dasarian yang ini ya. Ini kalau pakai penuh 20 tahun ya, kemudian di 10 tahunan ya. Nah, itu di 5 tahunan udah makin bervariasi awal musim kemarau. Jadi kalau Pak saya ngitung Karangkoso awal musim saya jatuhnya di April dasarian 3, kok teman saya katanya bulan April dasarian 1. Kamu pakai periode tahun berapa tahun, teman kamu pakai berapa tahun ya. Kalau beda ya pasti bisa terjadi ya perbedaan. Itu saja ya jadi maksudnya ya tentang ini. Contoh-contohnya Maya ini coba dibandingkan antara Karangkoso dan sebuah besar ya untuk 5 tahunan. Di sebuah besar itu lebih variatif. Ini pergeseran ya, pernah kamu lakukan juga ini ya. Jadi menguji. Ini yang dikatakan ya. Ini sebenarnya polanya ini monsun ya, tapi kamu lihat itu bukannya lokal Pak, bukan, ini di sini Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari ini puncaknya. Ya, Maret, April, Mei, Juli, Agustus. Memang dibalik ya, dibalik supaya terlihat. Nah, tadi yang saya katakan pola kan tetap begitu ya, tapi ini menurut Naylor ya dan Burr et al. Untuk Jawa Bali katanya sudah ada pergeseran. Ini sebenarnya bukan perubahan pola, pergeseran pola ya. Jadi untuk yang sekarang ini kan yang masa depan yang biru, saat ini yang merah. Jadi masa depan itu awal musim hujannya bergeser ya, mungkin tadinya November ya, menjadi Desember ya. Lalu akhirnya awal musim kemarin itu tetap ya sama-sama jatuh di bulan baik sekarang maupun akan datang. Hanya intensitasnya masa depan itu lebih tinggi ya. Milinya ini berapa mili di sini kan. Ya oke, mungkin ada beberapa tempat seperti ini ya, ini juga perlu diuji kan. Jawa, Bali ya, Jawa ada ribuan itu pos hujan ya, Jawa Barat saja 800 ya. Jadi pakai berapa pos ya, apa Jawa cuma diwakili Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur satu kebetulan yang berubah. Kalau pos hujannya yang tidak mengalami begini ya kan jadi perdebatan ya. Gitu. Oke, sudah pernah ya dibahas ya, ini katanya ada tren ya musim hujan
sepanjang musim hujan yang lebih pendek, ya kemarau yang lebih panjang. Oke ya, yang penting ini bisa diuji nanti. Dan dampak karbohidrat banyak ya, karena bisa terjadi cuaca ekstrim ya, kemudian dampaknya juga ini yang paling menarik kesehatan. Ini sudah ada juga senior kalian ya yang mengenalkan pengaruh varietas ini terhadap kesehatan ya, misalnya penyakit diare, ya, DBD segala macam ya, itu bisa dibuat terhadap pangan. Ya, pangan dan air sudah pasti ya, gagal panen, banjir, kekeringan. Kemudian teknologi juga ada dampaknya ya. Orang kepanasan harus pasang AC gitu ya, segala macam gitu. Sosial itu menarik tuh ya, kalau yang tertarik dengan penelitian sosial ya, walaupun kita ini orang-orang eksak gitu ya di sosial, ketika ada yang minum tuh misalnya kemarau panjang gitu ya di Indramayu itu dampak sosialnya tinggi ya, banyak pekerja yang tadinya buruh tani dan buruh bangunan itu ya. Kemudian mohon maaf ya, ada ini orang-orang tua yang punya anak-anak perempuan ya, dinikahkan di usia yang sangat dini gitu ya. Itu bagus juga kalau mau dikaji namanya. Nah sedikit ya, mudah-mudahan sudah membantu ya. Nah nanti di poin apa, climate change atau climate variability, ini ada tulisan bagus ya dari Dr. Vincent Gray ya, The Greenhouse Evolution ya. Jadi di sini intinya yang menarik, karena dia juga merefer pernyataan IPCC ya, yang menarik di sini ya. Jadi waktu IPCC pertama ini definisinya justru mundur lagi ya, dari pernyataan perubahan iklim mengacu pada setiap perubahan iklim dari waktu ke waktu, apakah karena variabilitas alami atau sebagai hasil dari aktivitas manusia ya. Itu kan definisinya tadi kan, nature dan intervensi manusia. Nah kemudian perubahan iklim sekarang identik dengan variabilitas iklim bahkan, tapi tampaknya menjadi jelas apakah perubahan dan variabilitas ada hal yang sama ya. Tuan Vincent juga mempertanyakan antara perubahan dan variabilitas apakah hal yang sama ya. Nah, tapi di IPCC yang kedua lebih membingungkan lagi definisinya. Makanya dikatakan perubahan iklim mengacu pada variasi yang signifikan secara statistik ya, baik dalam keadaan rata-rata iklim atau variabilitas ya. Jadi bisa bertahan untuk jangka waktu yang lama. Nah, jadi mereka menolak definisi yang sebenarnya ya, dan lebih memilih untuk menyatakan iklim mengacu pada iklim yang biasanya didefinisikan sebagai cuaca rata-rata ya. Jadi sebetulnya variabilitas iklim harusnya tidak masuk ya ke dalam definisi perubahan iklim. Perubahan sekarang sama dengan variasi, tetapi tampaknya harus dibedakan nanti dari varietas iklim. Oke, tadi ya sudah di. Nah, lalu apakah perubahan iklim dapat menjadi variabilitas jika Anda mengambil cukup lama waktu periodenya ya, dalam skala waktunya. Maksudnya di dalam perubahan iklim juga harus bertaruh 100-200 tahun ya, mungkin kumpulan variabilitas, kumpulan variasi. Oke. Nah di sini nanti ya bisa kamu baca sendiri. Ini adalah executive summary-nya ya, tentang variabilitas iklim dan change. Intinya di sini tadi juga ya sudah kita bahas ya, di 1970-an itu ya, peningkatan
suhu itu ya yang lebih besar dibandingkan periode sebelumnya. Nah, cuma perubahan intensitas gerak bumi tidak ada perubahan sistematis dalam frekuensi tornado. Ini memang lebih jauh lagi gitu ya. Ya, memang sih wajar ya. Tuan apa? Ini kan kalau ngomong di sini ya iklim ya. Itu kan macam-macam mungkin bukan hanya suhu dan curah hujan. Tapi yang paling penting sih ini ya. Dan jika Anda menunggu waktu lama, maksudnya bukan menunggu ya. Jika kita menggunakan waktu yang cukup panjang, ya, nah itu ternyata hanya untuk suatu varietas ya, change ya. Jadi ini katanya sih jurnalnya Dr. Vincent. Ini menarik teman-teman change. Oke ya, jadi ini ya kira-kira di awal sedikit saja lah ini ya, varietas iklim ini bagaimana kaitannya dengan perubahan iklim. Oke ya, kita waktunya sampai jam 3 kan ya. Gimana? Boleh lah sedikit ya. Ada nggak yang mungkin ada satu pertanyaan yang silakan. Tapi cuma pesan saya gini ya oke lah kita nggak usah jadi penganut kamu mazhab climate change, saya mazhab variability. Karena di IPB itu ada ya seperti itu, climate change ini mazhab climate variability ya. Kalau saya menginginkan nggak usah seperti itu. Yang penting kita fokus ke data ya. Data kalian olah ya, uji, kalau memang dia memenuhi signifikan untuk menjadi berubah, pegang memang telah berubah ya. Kalau memang tidak signifikan katakan juga. Biasanya kalau tidak signifikan ya itu hanya kumpulan dari variasi-variasi ya. Karena ini penting juga ya, kalau kamu nanti jadi pejabat jangan apa istilah terjadi Cianjur, Cipanas, ini hujannya, jangan, itu menguntungkan pengusaha-pengusaha di sana yang membabat hutan, merubah land use, ya kan, dari hutan menjadi ini developer yang bangun rumah beratus ribu hektar itu ya, hutan cemara itu di puncak dibabat dijadikan villa-villa begitu ya. Lalu yang salahin hujan ya, jangan sampai begitu kalau menurut saya ya. Dianalisis hujan dan memang hujannya juga nggak kenapa-napa gitu ya, bahkan lebih kecil gitu ya. Ini lingkungannya yang nggak benar, maka terjadi longsor, terjadi banjir ya. Kalau saya ke situ saja pengharapannya ya. Mungkin kan kamu juga dapat mata kuliah tentang perubahan iklim ya, mungkin Pak Wandi yang ada atau siapa gitu ya, saya nggak tahu lah ya. Yang penting kalau kita bicara nanti pakai data saja, data kita olah ya, menggunakan metode yang benar ya, metode statistik yang sudah teruji terakui ya, apapun hasilnya itu yang kita pegang. Oke, silakan. Ada yang mau sedikit komen? Hajima, gimana Hajima? Nah, oke, kalau enggak, terakhir, apapun nanti yang akan kita bahas ya dari pertemuan satu sampai terakhir, kamu pilih, wah, saya ini tertarik nih dengan ini ya, nanti ini akan saya angkat untuk usulan tema saya di
penelitian proposal ya situ mau saya cari banyak itu ya dan beberapa tema itu silakan nanti dipilih-pilih. Oke baik, kalau tidak ada lagi mungkin cukup dulu sampai di sini. Tadi begini deh, siapa Rensi ya, ini kita yang lagi sedang kumpul ini maksud saya di apa di screenshotnya ya, jadi kan enak kelihatan ya, apalagi tampilkan dengan nama-namanya gitu. Kalau yang di paparan saya kan memang ada ya di pojok ya tertulis kan peserta 27 gitu ya, ada sudah dipilih bagus. Tapi nggak tahu satu layar ini masuk tidak kita 27. Mudah-mudahan tadi juga ber-18 harusnya dua layar ya, kita diatur lah ya, bisa ada tampilan penuh ya. Dan di atas itu kan ada tertulis ya jumlah pesertanya. Oke ya, jadi cukup sekian dulu mata kuliah pertemuan pertama hari ini ya. Kita ketemu lagi di Senin depan untuk di pertemuan kedua. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.